Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang akan kami laksanakan pada tahun 2025 ini. Kegiatan ini mengusung judul pelatihan literasi bahasa Inggris menggunakan critical reading, yang mana beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Miss Yunita selaku dosen kami, lalu ada saya sendiri, lalu ada 5 mahasiswa, yaitu saya sendiri, Larka Wirawan, lalu Firly Askapidara Rasasi, Shelly Arifia Zahra, Rosalia Putri, dan Wibik Sulistianingsi. Pelatihan ini didasari oleh kebutuhan siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi berbahasa Inggris, terutama menghadapi teks bacaan yang sering muncul dalam ujian-ujian nasional maupun tryout seperti UTBK. Melalui kegiatan PKM ini, diharapkan siswa memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat meningkatkan skor prestasi mereka. Baik, langsung saja. Yang pertama, untuk latar atau pendahuluan. Literasi bahasa Inggris merupakan kemampuan membaca dan memahami teks, yang mana merupakan keterampilan yang sangat penting bagi siswa karena tidak hanya berkaitan dengan membaca kata per kata, namun juga memahami makna, struktur, dan konteks dari sebuah teks. Dalam literasi bahasa Inggris terdapat berbagai jenis teks, mulai dari naratif, deskriptif, announcement, recount, procedure, reports, exposition, bahkan sampai news item. Setiap jenis teks memiliki struktur, tujuan komunikatif, dan ciri kebahasaan yang berbeda-beda, sehingga siswa diharapkan dapat menguasai jenis-jenis teks tersebut. Apabila kurang memahami, maka mereka akan kesulitan dalam memahami isi bacaan. Selain teks, siswa juga harus memahami jenis-jenis pertanyaan dalam reading comprehension. Beberapa di antaranya meliputi main idea, detail, inference, vocabulary, reference, bahkan purpose. Pertanyaan-pertanyaan ini meminta siswa bukan hanya untuk membaca, namun juga menafsirkan dan menganalisis informasi dalam teks. Dengan kata lain, kemampuan literasi bukan hanya dalam kemampuan berbahasa, namun juga kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, permasalahan utama ini muncul ketika Genza Education mengadakan tryout literasi dalam berbahasa Inggris, yang mana itu memilih siswa SMA kelas 10 dan kelas 12. Dari seluruh peserta, terdapat 2 kelas yang belum tuntas dalam mencapai pemahaman literasi sesuai standar. Untuk kelas 10, mereka mengalami kesulitan dalam memahami jenis teks. Misalnya, mereka kurang mampu membedakan struktur naratif teks dengan deskriptif teks, atau kurang menemukan orientasi dan komplikasi dalam naratif. Hal ini kemungkinan terjadi karena kurangnya pemahaman dalam struktur, fitur bahasa, hingga tujuan dari masing-masing teks. Sedangkan untuk kelas 12, permasalahannya agak berbeda dengan kelas 10. Mereka kurang memahami dalam jenis pertanyaan reading comprehension, sehingga siswa tidak dapat membedakan pertanyaan literal, inferensi, atau analitis. Contohnya, mereka kesulitan dalam menemukan informasi yang secara eksplisit yang ada dalam teks, maupun menyimpulkan informasi yang tidak disebutkan secara langsung. Beberapa faktor penyebabnya adalah kurangnya latihan, tidak mampu membaca konteks secara efektif, dan belum terbiasa menemukan kata kunci. Maka disinilah tim PKM Unpam menyimpulkan bahwa solusi yang tepat adalah memberikan pelatihan berbasis Critical Reading Questions atau CRQ. CRQ. Metode CRQ ini mampu membantu siswa menafsirkan teks dan memahami pertanyaan yang lebih akurat. Nah, lalu untuk kegiatan PKM ini akan berlangsung di Genza Education Pamulang, yang akan dilaksanakan terdiri dari dosen Unpam sebagai pengarah kegiatan, 5 mahasiswa Unpam sebagai tim pelaksana lapangan, serta siswa kelas 10 dan 12 peserta inti. Dalam pelaksanaannya kami menggunakan kerangka metode yang tersusun secara sistematis. Yang pertama adalah penerapan metode penelitian kualitatif dalam bentuk analisis konten. Sebelum mengajar siswa, tim lebih dahulu menganalisis seluruh teks bacaan dan soal UTBK yang terdapat dalam buku Gbook Sukses UTBK SNBT tahun 2025. Tujuannya adalah untuk memahami makna dan struktur pola-pola bacaan yang sering muncul. Tahapan berikutnya adalah pemaparan materi melalui PowerPoint tentunya. Metode visual ini digunakan agar mahasiswa lebih mudah memahami konsep critical reading dan struktur teks. Selain itu, peserta juga mendapatkan buku dan cerpen berbahasa Inggris untuk latihan
bacaan tambahan. Untuk langkah kegiatan PKM-nya, yang pertama, seluruh tim membaca dan mengidentifikasi isi dari setiap teks dalam buku UTBK tahun 2025, mulai dari tema, bacaan, hingga informasi hingga gaya penulisan. Yang kedua, tim memberikan materi mengenai tiga jenis critical reading question, yaitu vocabulary in context, yang mana untuk memahami makna kata berdasarkan konteks. Kedua ada literal comprehension, untuk mencari informasi eksplisit dalam teks, dan extended reasoning, untuk mengevaluasi dan menganalisis informasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, siswa diberikan latihan soal menggunakan metode mind mapping. Metode ini membantu mereka menghubungkan kata kunci, ide utama, dan hubungan antar informasi dalam teks. Melalui proses bertahap ini, siswa diharapkan dapat memahami literasi bahasa Inggris dengan cara yang lebih mudah dan terstruktur. Dan terakhir, sebagai penutup atau konklusi, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa pelatihan berbasis critical reading question ini sangat membantu siswa dalam memahami isi bacaan, struktur teks, dan jenis pertanyaan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan menunjukkan bahwa siswa mengalami peningkatan pemahaman dan lebih mampu menghadapi soal-soal reading comprehension. Pelatihan ini juga membantu dalam mengurangi rasa cemas saat membaca teks karena sehingga mereka tahu bahwa strategi apa yang harus digunakan. Untuk kedepannya kami menyarankan agar kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin, baik dari pihak sekolah maupun lembaga bimbingan belajar. Selain itu, materi CRK ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan latihan berbasis cerpen, artikel ilmiah, atau teks sosial lainnya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.